Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah kajian tentang salat sunat tarawih. Kebetulan ada beberapa sahabat yang mengirimkan WA meminta agar saya membahas atau menceritakan, menjelaskan secara singkat tentang hukum salat sunat tarawih, tentang pahalanya, juga tentang cara mengerjakannya. Kebanyakan WA yang masuk dari ibu-ibu yang tidak bisa melakukan sholat sunat tarawih di masjid berjamaah karena punya anak kecil, karena ada kesibukan, sehingga mereka melakukan sholat sunatnya di rumah. Jadi ingin lebih jelas tentang cara mengerjakannya, tentang hukumnya. Untuk itu saya mencoba untuk menjelaskan secara singkat tentang salat sunat tarawih. Semoga video ini bermanfaat dunia akhirat. Dalam men-share video tentang kajian salat sunat tarawih, saya mengambil sumber dari dua buah kitab. Yang pertama kitab I'anatut Talibin, Syarah Fathul Mu'in, juz pertama halaman 265. Kitabnya seperti ini. Yang kedua dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang disusun oleh Imam Nawawi Ad-Dimsyaqi, ada di juz kelima halaman 37. Kitabnya seperti ini. Untuk para sahabat yang ingin lebih memperdalam kajian ini, bisa langsung lihat di kitab aslinya, karena dalam video yang saya sampaikan mungkin penjelasannya hanya sesingkat-singkatnya supaya mudah dipahami, juga waktu pun menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat YouTube yang saya hormati, keterangan tentang hukumnya salat sunat tarawih. Fasalatut tarawihi sunnatun biijma'il ulama. Artinya diterangkan di dalam kitab bahwasanya hukumnya salat sunat tarawih itu sunnah. Sepakat para ulama hukumnya sunnah. Wa madhabuna annaha 20 raka'atan. Jumlah rakaat salat sunat tarawih itu menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i, adalah sebanyak 20 rakaat. Jadi hukumnya sunnah, bilangan rakaatnya adalah 20 rakaat. Bi asyri taslimatin, cara mengerjakannya dibuat 10 kali salam, berarti 2 rakaat. Sehingga diterangkan di dalam kitab bahwasanya falau shalla arba'an minha bitaslimatin lam tasihha. Andaikan kita membuat 4 rakaat dibuat 1 kali salaman, maka itu tidak sah sholat sunat tarawihnya. Jadi harus 2 rakaat, 2 rakaat. Fi kulli lailatin min Ramadan, dikerjakannya di setiap malam di bulan Ramadan. Wa tajuzu munfaridan wa jama'atan, cara mengerjakannya boleh secara sendiri-sendiri dan lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Itu tentang hukum, juga tentang sedikit cara melakukan salat sunat tarawih. Lalu apa dalilnya yang menunjukkan bahwa salat sunat tarawih itu sunnah? Wad dalilu alaihi ma rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil yang menerangkan bahwa tarawih itu adalah hukumnya sunnah adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan. Rasulullah menganjurkan, lamun kata orang Sunda ngabibita, orang Jawa anggegrehi, di dalam rangka melaksanakan qiyami Ramadan atau salat sunat yang dikerjakan di malam Ramadan. Kata para ulama, qiyami Ramadan di sini adalah salat sunat tarawih. Min ghairi ayyamurahum bi'azimatin, tetapi perintahan Nabi di sini tidak perintahan wajib, hanya perintahan sunnah. Fayaqulu, Rasulullah bersabda, man qama ramadhana, siapa orang yang melakukan salat sunnat di malam Ramadan, yakni tarawih, imanan wahtisaban, dengan disertai dengan iman, wahtisaban semata-mata mencari ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum tarawih adalah sunnah. Faidahnya, bila kita melaksanakan dengan baik, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di satu kitab yang bernama Kitab Durratun Nasihin, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya setiap malam Ramadan, tarawih malam Ramadan itu ada faidah-faidah tersendiri. Tetapi di sini saya simpulkan saja, bila kita melaksanakan tarawih dengan iman kepada Allah, yakin akan keagungan pahalanya, ihtisab hanya mencari doa Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faidah atau pahala daripada mengerjakan salat sunat tarawih. Selanjutnya, untuk cara mengamalkannya, diterangkan dalam kitab wa yajibu at-taslimu min kulli raka'ataini, wajib mengerjakan tarawih itu 2 rakaat. Wayan biha at-tarawiha au qiyam Ramadan, niat melakukan tarawih atau niat qiyam Ramadan. Jadi cara mengerjakannya begini, waktu tarawih itu adanya setelah kita melakukan isya sampai datang waktu fajar atau waktu subuh. Itu waktunya, waktu mengerjakannya boleh di awal waktu habis isya kita tarawih, atau boleh nanti kita setelah tidur. Cuma ada keterangan wa fa'luha awwalal waqti afdalu min fa'liha asna'ahu ba'dan naum. Mengerjakan tarawih di awal waktu berarti setelah kita isya langsung ba'diyah, setelah ba'diyah langsung tarawih, itu lebih baik daripada kita isya dulu, ba'diyah dulu, nanti kita tidur. Setelah tidur tengah malam kita melakukan tarawih. Kata pengarang kitab ini, lebih baik kita mengerjakan di awal waktu saja. Jadi mengerjakannya begini, kita pertama sholat isya dulu. Setelah sholat isya kita melakukan ba'diyah isya, lalu kita mulai melakukan tarawih. Niatnya usolli sunnatat tarawihi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar kalau sendirian. Kalau makmum, usolli sunnatat tarawihi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kalau imam, usolli sunnatat tarawihi raka'ataini imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, setelah kita membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, ya mau baca doa itu boleh atau tidak pun tidak apa-apa. Lalu kita membaca suratul Fatihah. Setelah surat Fatihah, kita untuk suratnya bebas, mau surat apa saja. Tetapi kalau di pesantren-pesantren yang pernah saya singgah di sana, biasanya untuk yang pertama membacanya Al-Hakumut Takasur. Nanti untuk yang keduanya baca kulhu. Setelah itu, setelah salam usai lagi. Nanti untuk rakaat pertamanya membaca surat Wal Asri. Rakaat keduanya surat kulhu. Itu kalau hafal. Kalau tidak hafal, surat mana saja yang kita hafal. Contoh, kita ini hanya hafal surat Al-Kautsar dan surat kulhu. Itu saja tidak apa-apa.
Rakaat pertama inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua kita baca qul, tidak apa-apa. Bagi yang suka lupa bilangan, ini saya sudah dapat 2 usolli atau 3 usolli atau berapa, saya lupa lagi misalnya. Kita bisa menggunakan biji kacang atau kertas atau korek api. Umpama kita sudah dapat 1 usolli 2 rakaat, kita simpan 1 biji kacang. Atau kita menyediakan dulu kacang 10 biji, kita dapat 1 usolli dan setelah salam buang 1. Nah, itu caranya supaya kita tidak lupa dengan jumlah bilangan rakaat yang sudah kita kerjakan. Pengerjaannya setelah kita surat langsung ruku, biasa ruku, i'tidal, kemudian kita sujud, setelah sujud duduk di antara sujud 2, sujud lagi, kemudian berdiri lagi, sama seperti sholat sunat yang lain. Setelah kita mendapat 2 rakaat sujud terakhir, kita melakukan tahiyat. Nah, dikarenakan tarawih ini bilangannya sangat banyak, 20 rakaat, cara mengerjakannya memang yang terbaik kita dikerjakan dengan sempurna, artinya dibacanya dengan santai, alon, seperti itu. Tasbih-tasbihnya juga kita lengkapi minimal 3, subhana rabbiyal azim wa bihamdinya 3, umpama subhana rabbiyal a'lanya juga baca 3 kali. Tahiyatnya juga sampai wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu sebaiknya seperti itu. Tetapi bila kita ingin lebih mempercepat, itu boleh-boleh saja. Yang penting ada tumakninah. Contoh begini, karena bilangan rakaatnya banyak, jadi kita ingin agak cepat, mangga umpama kita sedang ruku, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihinya hanya 1 kali, itu boleh. Yang penting ada tumakninah. Tumakninah itu apa? Sukunun ba'dah rakatin biqadri subhanallah. Kita diam setelah kita gerak seukuran baca lafaz subhanallah. Misalnya kita habis berdiri, kita melakukan ruku. Dalam ruku, usahakan seluruh tubuh kita, anggota kita diam seukuran baca lafaz subhanallah atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu namanya tumakninah. Jadi cepat pun boleh-boleh saja, tetapi usahakan harus ada tumakninah. Atau nanti pas kita melakukan sujud, biasanya kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu minimal 3 kali biasanya. Nah, karena ingin lebih cepat, itu boleh 1 kali pun boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang penting ada tumakninah. Itu cara mengerjakan tarawih supaya lebih cepat. Kemudian juga ketika kita membaca tahiyatnya, biasanya sampai wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, kita boleh hanya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu boleh mempercepat, yang penting ada rukun-rukunnya, yang penting ada tumakninahnya. Seperti itu, sahabat yang saya hormati. Kiranya penjelasan singkat ini bisa difahami, karena memang diukur juga oleh waktu untuk menjelaskan secara gamblang. Selanjutnya, sahabat-sahabat itu yang saya hormati, setelah kita melakukan sholat sunat tarawih, kita baiknya berdoa. Untuk doa yang panjang ada di kitab, di sebuah buku namanya Majmu'us Syarif ada, atau di Majmu'atul Mawalid ada. Tetapi bila yang tidak hafal, boleh dengan doa sapu jagat saja, doa pendek tapi mencakup keseluruhan. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, lalu kita tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Itu boleh yang pendek. Tapi kalau yang bisa yang panjang, usahakan baca doa tarawih yang panjang. Selanjutnya, setelah kita melakukan sholat sunat tarawih, kita lakukan sholat sunat witir. Sedikit-dikitnya, rokaat witir itu 1 rokaat, dan sebanyak-banyaknya ada 11 rokaat. Kemudian adnal kamal, sedikit tapi termasuk sempurna, adalah 3 rokaat. Jadi nanti kalau sahabat-sahabat mengamalkan, boleh 1 rokaat, minimal 3, kalau mampu sampai 11 rakaat.
Niatnya kalau 1 rakaat, usolli rakaatal witri sunnatan lillahi ta'ala. Aku melakukan salat witir 1 rakaat sunnah karena Allah. Kalau yang 3 rakaat itu boleh dibuat 1 salam tanpa ada tahiyat awal. Jadi dibuat 1 salam 3 rakaat, niatnya usolli sunnatal witri salasa rakaatin mustaqbilal Ka'bah atau mustaqbilal kiblati boleh, lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Untuk suratnya pun bebas. Kalau hafal, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya, rakaat ketiga qul hu, al-falaq dan an-nas. Itu kalau hafal. Kalau tidak hafal, rakaat pertama al-falaq, rakaat kedua an-nas, rakaat ketiga qul hu. Atau kalau tidak hafal, boleh semuanya qul hu. Itu cara mengerjakan witir. Jadi boleh dikerjakan 3 rakaat dibuat 1 salam, atau dibuat 2 salam. Yang pertama 2 rakaat, yang kedua 1 rakaat. Untuk yang 2 rakaat niatnya begini, usolli sunnatam minal witri rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli, aku salat, sunnatan, hal sunnat, minal witri, daripada witir, rakaataini sebanyak 2 rakaat, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Nah nanti untuk yang 1 rakaatnya, usolli rakaatal witri sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar, aku melakukan 1 rakaat witir sunnah karena Allah. Kemudian ada satu pertanyaan, bahkan sering yang bertanya kepada saya, Kang, bagaimana kalau kita sudah witir habis isya atau habis tarawih? Di waktu malam kita terbangun, apa boleh kita melakukan tahajud atau sholat tahajud? Oh, itu hukumnya boleh. Harus witir lagi? Tidak, tidak perlu witir lagi. Sudah dengan witir yang pertama. Ada keterangan, madhabuna al-masyhur, dalam madhab kita yang masyhur, annahu idza awtara, bahwasanya andaikan seseorang melakukan witir fi awwalil laili, di pertama malam, maksudnya habis isya atau habis tarawih dia berwitir. Summa tahajjada, di waktu malam dia bangun, kemudian tahajud. La yanqudu witruhu, maka witirnya tidak batal, artinya tidak perlu diulang lagi. Bal yusalli ma syaa, bahkan balik, dia boleh melakukan salat sunnah sekehendak dia. Mau salat sunat hajat boleh, tahajud boleh. Jadi jangan ada anggapan kalau sudah witir tidak boleh lagi tahajud. Itu bukan begitu. Dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan witir diakhirkan bagi orang yang yakin bahwa nanti di akhir malam akan terbangun. Dan amarnya pun, perintahnya pun itu hanya perintah nadbu saja, sunnah saja. Seperti itu sahabat YouTube, penjelasan dari kitab. Tetapi kalau memang kita yakin bahwasanya di akhir malam akan bangun, ya baik juga witir diakhirkan di sholat malam. Ada 2 sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu datang kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, saya ini kalau habis isya, habis ba'diyah isya, langsung saya berwitir. Tetapi kalau malam saya bangun, saya tahajud dan surat-surat yang lainnya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kalau habis isya tidak witir dulu, nanti witirnya di akhir. Ketika saya bangun, saya tahajud, saya sholat sunat, kemudian di akhir dengan witir. Bagaimana kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, itu semuanya benar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih mengikuti kehati-hatian, takut-takut nanti kalau malam tidak bangun. Dan untuk Sayyidina Umar, sabda Rasulullah, Sayyidina Umar itu lebih kepada azam yang kuat, bahwa nanti malam pasti saya akan bangun, atau saya azam akan bangun di waktu malam. Jadi semuanya dibetulkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat YouTube yang saya hormati, mungkin hanya sampai sini kajian yang biasa saya sampaikan. Sebelum saya menutup dengan doa kafaratul majlis, saya mengaturkan terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid. Semoga menjadi keberkahan untuk semuanya. Dan bila ada dalam kajian saya yang kurang begitu tepat, kurang begitu jelas, maka bisa langsung dilihat di kitab aslinya. Tidak lupa pula kepada para sahabat yang telah berinfak di
Pondok Pesantren Darussalam untuk pengembangan, pembangunan, juga untuk pembangunan masjid. Saya menghaturkan terima kasih teriring doa jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sekarang sedang ke tahap perapihan di bagian atas. Mohon doa dari para sahabat, semoga masjid ini cepat selesai dan menjadi masjid yang barokah dunia akhirat. Untuk para donatur yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam, saya bersama santri menghaturkan doa jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan dunia akhirat. Insyaallah masjid ini akan menjadi salah satu ladang amal yang pahalanya akan mengalir ila yaumil qiyamah. Mungkin di sini nanti ada santri yang sholat, ada yang mengaji, berzikir dan sebagainya. Insya Allah pahalanya akan mengalir pula untuk orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Kurniawan dan sudah mendapat izin dari beliau untuk diupload di channel YouTube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar, lengkap dengan WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan, pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid, maka pahalanya dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Sabda Rasul, Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan, mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang dipanjatkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam, santri putra, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan Pondok Pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih dari doa jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas balasan dunia akhirat. Semoga
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita tutup video ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.